Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai korosi pada peralatan proses kimia yang beranggotakan Ahmad Ali Bahrudin dengan NIM 22412200021, kemudian M. Zidni Alfian Barik dengan NIM 22412200020, yang terakhir Moh Imam Wahyudi dengan NIM 22412200017. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu studi kasus dan definisi korosi, yang kedua jenis-jenis korosi, yang ketiga tipe-tipe korosi, yang keempat faktor penyebab korosi, yang kelima lingkungan penyebab korosi, yang keenam proses terjadinya korosi, yang ketujuh dampak korosi, yang kedelapan metode pengendalian korosi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada bab korosi ini. Pada sebuah pabrik kimia yang memproduksi asam sulfat ditemukan masalah korosi pada tangki penyimpanan dan pipa transportasi berbahan-bahan baja. Masalah ini terdeteksi setelah timbul kebocoran pada tangki dan pipa, sehingga produksi menjadi terhambat. Lingkungan pada fasilitas kerja ini bersifat sangat korosif, dengan paparan bahan kimia seperti asam sulfat pekat pada suhu tinggi. Meskipun baja karbon dipilih karena biaya murah dan sifat mekaniknya yang baik, ternyata tidak mampu bertahan pada kondisi tersebut. Selain itu, fasilitas ini tidak dilengkapi pelindung pada tangki dan pipa yang seharusnya sebagai penghalang dari reaksi korosif. Akibatnya, terjadi beberapa kerugian seperti peningkatan biaya perbaikan, penghentian produksi yang merugikan, dan resiko terhadap keselamatan kerja pada manusia, kerusakan lingkungan, dan memicu kewajiban hukum terhadap perusahaan. Dari masalah korosi yang terjadi di atas dapat dianalisis berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, pemilihan material yang tidak tepat. Baja karbon dipilih karena murah dan mudah didapat, namun kurang tahan terhadap lingkungan asam korosif seperti asam sulfat. Yang kedua, ketiadaan pelapisan pelindung. Lapisan pelindung seperti epoksi atau fluoropolimer mencegah kontak langsung material dengan lingkungan korosif. Tanpa lapisan ini, baja karbon terpapar bahan kimia agresif, mempercepat korosi. Selanjutnya yang ketiga, kondisi operasional yang ekstrim. Suhu tinggi dan keberadaan bahan kimia agresif meningkatkan reaktivitas kimia pada permukaan material. Yang keempat, kurangnya inspeksi dan pemeliharaan rutin. Industri ini tidak melakukan inspeksi rutin yang memadai, seperti ultrasonik atau inspeksi visual. Akibatnya, tanda awal korosi terlewat dan masalah memburuk sebelum disadari. Yang terakhir, desain yang kurang optimal. Desain tangki dan pipa menyulitkan aliran cairan, menyebabkan zat korosif tertangkap di celah sehingga korosi semakin parah. Selanjutnya, solusi. Untuk mengatasi masalah ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan, ada beberapa solusi dapat diterapkan, yaitu yang pertama, penggunaan material yang lebih tahan korosi, seperti material stainless steel, misalnya jenis 316L, atau bahan berbasis titanium memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi dalam lingkungan asam. Yang kedua, aplikasi pelapisan pelindung. Pada pelapisan ini, tangki dan pipa dengan material berbasis epoksi, karet vulkanisir, atau fluoropolimer dapat menjadi solusi ekonomis. Lapisan ini akan bertindak sebagai penghalang antara material utama dan bahan kimia agresif, sehingga memperlambat
atau bahkan mencegah terjadinya korosi. Yang ketiga, penggunaan inhibitor korosi. Penambahan bahan kimia inhibitor ini ke dalam larutan asam dapat membantu mengurangi reaksi korosif pada permukaan logam. Yang keempat, pemeliharaan dan inspeksi rutin. Pemeliharaan yang terjadwal dengan inspeksi non-destruktif seperti pengukuran ketebalan ultrasonik, inspeksi radiografi, atau penggunaan teknologi pemetaan korosi. Yang selanjutnya, optimalisasi desain peralatan. Desain ulang tangki dan pipa untuk menghindari area yang memungkinkan bahan kimia agresif terperangkap, misalnya menghilangkan sudut tajam atau menggunakan bentuk aliran yang lebih lancar, dapat mengurangi laju korosi. Selanjutnya, definisi korosi. Korosi adalah proses kerusakan material, terutama logam, yang terjadi karena reaksi kimia dengan lingkungannya. Biasanya, korosi terjadi ketika logam terpapar udara dan kelembapan, sehingga penyebab oksidasi yaitu reaksi logam dengan oksigen. Proses ini sering menghasilkan zat seperti karat pada besi atau lapisan berwarna hijau pada tembaga. Korosi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis logam, suhu, kelembapan, keasaman, serta adanya zat elektrolit seperti garam di lingkungan. Baik, berikutnya ada jenis-jenis korosi. Korosi dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan mekanisme dan kondisi yang menyebabkan kerusakan pada material logam. Berikut adalah beberapa korosi yang umum terjadi. 1. Korosi kering. Korosi kering merupakan istilah untuk korosi yang timbul akibat dari reaksi antara suatu logam dengan suatu gas. Misalnya, oksigen di dalam udara. Pada umumnya, korosi yang diakibatkan oleh gas dimulai pada temperatur sedang, namun laju oksidasinya akan meningkat saat temperaturnya tinggi. Prosesnya yaitu bermula dengan permukaan logam bersih yang terpapar oksigen. Molekul oksigen memisahkan ion-ion yang kemudian diikat oleh ion-ion logam dalam permukaan logam untuk membentuk lapisan oksida. Oksigen dapat masuk lapisan oksida untuk mencapai lapisan permukaan di bawahnya dan reaksi berlanjut sehingga terjadilah proses oksidasi. Nah, yang kemudian ada korosi basah. Korosi basah merupakan istilah untuk korosi yang terjadi ketika permukaan logam berinteraksi dengan cairan elektrolit seperti air, larutan asam, atau cairan yang mengandung ion-ion penghantar listrik. Proses ini melibatkan reaksi elektrokimia, di mana logam kehilangan elektron di anoda dan membentuk ion logam. Sementara di katoda terjadi reaksi reduksi, biasanya melibatkan oksigen dan air. Korosi basah sering terjadi di lingkungan yang lembab atau basah, seperti pada karat besi yang terbentuk saat logam besi bereaksi dengan air dan oksigen, menghasilkan oksida besi atau karat. Berikutnya ada tipe-tipe korosi. Korosi dapat dibedakan menjadi beberapa tipe yang diklasifikasikan berdasarkan penampilan bahan yang terkorosi. Nah, yang pertama ada korosi seragam atau uniform corrosion. Korosi seragam atau uniform corrosion adalah suatu bentuk korosi elektrokimia yang terjadi pada keseluruhan permukaan logam yang terpapar oleh lingkungan korosif, yaitu terkorosi secara merata dan sering meninggalkan karat atau endapan. Kemudian ada korosi galvanik atau galvanic corrosion. Bentuk korosi ini terjadi bila dua atau lebih logam yang berbeda secara listrik berhubungan satu sama lain berada dalam lingkungan korosif yang sama. Dalam kasus demikian, logam yang berpotensi paling negatif atau dalam keadaan tidak berhubungan atau terkorosi. Sebaliknya, logam lain, logam mulia dengan potensial korosi tinggi akan kurang terkorosi. Kemudian ada korosi lubang dan korosi celah atau bit and crevice corrosion. Korosi lubang dan korosi celah adalah bentuk serangan korosi yang sangat lokal sebagai suatu lubang yang biasanya penetrasi dari atas pada suatu datar ke arah bawah atau hampir tegak.
Korosi lubang merupakan tipe korosi yang sangat berbahaya, sering tidak terdeteksi dengan sedikit bahan yang hilang hingga terjadi kegagalan. Nah, berikutnya ada korosi selektif atau selective leaching. Korosi selektif adalah proses korosi di mana hanya elemen tertentu dari suatu paduan yang diserang dan terlepas, sementara elemen lainnya tetap utuh. Salah satu contoh yang paling umum adalah dezinkifikasi pada kuningan, di mana umur seng dalam paduan larut keluar, meninggalkan struktur tembaga yang berpori dan lemah. Kemudian ada korosi antar butir atau intergranular corrosion, merupakan suatu bentuk dari korosi selektif yang batas butirnya lebih aktif terhadap serangan kimia daripada bagian lain dari logam. Tipe korosi antar butir khususnya terjadi dalam baja tahan karat. Sebagai contoh, baja tahan karat autenitik dengan 18% krom dan 8% nikel akan memiliki presipitasi karbida krom pada batas butir jika dipanaskan cukup lama pada temperatur sekitar 500 hingga 800 derajat Celcius. Kemudian ada korosi tegangan atau stress corrosion, merupakan korosi yang terbentuk karena hadirnya bersama dengan tegangan dan lingkungan korosif, kemudian membentuk jaringan retak-retak halus yang merambat melalui bahan. Contohnya, kuningan yang terpapar amoniak, mild steel yang terpapar nitrit-nitrit, dan beberapa paduan aluminium dan titanium dalam air garam. Kemudian ada korosi lelah atau fatigue corrosion, merupakan fenomena kegagalan material yang terjadi akibat interaksi antara dua faktor utama, yaitu pembebasan siklis atau fatigue dan korosi. Secara umum, kegagalan lelah terjadi pada material yang mengalami beban berulang dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan pembentukan retakan mikro pada permukaan material. Kemudian ada korosi fretting atau fretting corrosion, merupakan suatu bentuk korosi tertentu yang dapat terjadi jika permukaan-permukaan sambungan logam yang berdekatan yang dikenai slip berosilasi dan dalam lingkungan korosif. Berikutnya ada korosi fretting atau fretting corrosion, merupakan suatu bentuk korosi tertentu yang dapat terjadi jika permukaan-permukaan sambungan logam yang berdekatan yang dikenai slip berosilasi dalam lingkungan korosif. Korosi fretting terjadi pada konstruksi yang bergerak dan mengalami gesekan yang diindikasikan dengan permukaan yang tergores. Cukup dalam mengikuti arah putaran gesekan dua permukaan yang bergesekan. Kemudian ada korosi erosi atau erosion corrosion, merupakan penggunaan istilah erosi untuk menguraikan keausan yang dihasilkan sebagai akibat pergerakan relatif partikel-partikel permukaan atau gelembung dalam suatu cairan. Kemudian ada korosi kavitasi atau cavitation corrosion, merupakan korosi yang terjadi ketika gelembung-gelembung gas terbentuk dalam cairan yang mengalir di dekat permukaan logam dan kemudian pecah dengan cepat. Proses ini terjadi dalam aliran cairan berkecepatan tinggi, seperti pada bagian-bagian mesin atau alat yang terpapar langsung dengan fluida, seperti propeller kapal, pompa, ataupun katup. Berikutnya ada pengetasan hidrogen atau hydrogen embrittlement, merupakan korosi yang disebabkan oleh suatu reduksi yang signifikan pada keuletan dan kekuatan tarik beberapa baja karena penetrasi atom hidrogen yang masuk ke bahan. Kemudian ada korosi biologi mikro atau mikrobiologi corrosion, korosi yang dihasilkan oleh aktivitas organisme mikro atau yang dikenal sebagai microbiologically influenced corrosion atau MIC, merupakan jenis korosi yang disebabkan oleh aktivitas biologis mikroorganisme. Mikroorganisme ini seperti bakteri, alga, dan jamur dapat mempengaruhi proses korosi logam dengan cara menciptakan lingkungan yang agresif secara kimiawi di sekitar permukaan logam. Kemudian yang terakhir ada korosi sumuran atau pitting,
Korosi sumuran termasuk korosi tempat di mana daerah kecil dari permukaan metal terkorosi membentuk sumuran. Biasanya ke dalam sumuran lebih besar daripada diameternya. Nah, berikutnya faktor penyebab korosi. Yang pertama ada kelembapan dan air. Kelembapan air merupakan faktor utama yang memicu korosi karena air bertindak sebagai medium elektrolit yang memungkinkan pergerakan ion-ion dalam logam dan lingkungannya. Kemudian ada oksigen. Oksigen di udara sangat penting dalam proses oksidasi yang merupakan inti dari korosi. Kemudian ada pH lingkungan. Keasaman atau kebasan lingkungan sangat mempengaruhi kecepatan korosi. Lingkungan dengan pH rendah atau pH tinggi cenderung mempercepat korosi karena ion-ion H+ dalam asam atau OH- dalam basa mempercepat reaksi kimia pada permukaan logam. Kemudian kehadiran garam. Lingkungan yang mengandung garam seperti daerah pantai atau air laut merupakan tempat yang sangat korosif bagi logam. Garam, terutama natrium klorida atau NaCl, bertindak sebagai elektrolit yang sangat efektif dalam meningkatkan konduktivitas ion-ion dalam air. Ion-ion klorida, Cl- dalam garam dapat menembus lapisan pelindung alami pada logam, sehingga mempercepat kerusakan. Kemudian ada kontaminan. Kontaminan di udara seperti sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NO2, atau amonia dapat bereaksi dengan kelembapan atau air hujan membentuk senyawa asam dan mempercepat korosi. Kemudian ada permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang kasar atau tidak rata cenderung menyimpan air atau kelembapan lebih lama, sehingga menjadi area yang ideal untuk terjadinya korosi. Kemudian suhu. Suhu lingkungan yang tinggi dapat mempercepat reaksi kimia, termasuk reaksi korosi. Logam yang terpapar panas akan lebih cepat kehilangan ion-ionnya dalam proses oksidasi. Misalnya, pipa logam yang digunakan di lingkungan bersuhu tinggi, seperti pembangkit listrik atau fasilitas industri, memerlukan perlindungan khusus untuk mencegah korosi akibat peningkatan suhu. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Korosi sering kali dipicu oleh terbentuknya sel elektrokimia, di mana terdapat perbedaan potensial listrik antara dua area pada logam. Perbedaan ini biasanya disebabkan oleh perbedaan kadar oksigen atau keberadaan dua logam berbeda yang bersentuhan. Kemudian, lingkungan penyebab korosi. Korosi dapat disebabkan karena beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi laju terjadinya proses korosi. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan uap atau gas. Uap atau gas merupakan salah satu faktor terjadinya korosi. Hal ini biasa disebut sebagai korosi kering yang menyebabkan degradasi dari paparan di atmosfer, uap kimia, uap gas, dan gas buang. Kemudian lingkungan uap air. Uap air juga dapat menjadi penyebab terjadinya korosi. Hal ini biasanya disebut sebagai korosi basah, yang disebabkan oleh paparan pada kondisi alami seperti atmosfer basah, air laut, air sungai, dan kondisi basah buatan seperti bahan makanan dan bahan kimia. Kemudian yang terakhir ada lingkungan tegangan. Faktor ini dipengaruhi kombinasi antara tegangan dan lingkungan korosi. Baik, selanjutnya yaitu proses terjadinya korosi. Korosi pada logam terjadi secara alami akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya. Proses ini melibatkan pembentukan sel elektrokimia dengan area anoda reaksi oksidasi dan katoda reaksi reduksi. Kehadiran elektrolit seperti air atau larutan ionik mempercepat proses korosi dengan memfasilitasi aliran elektron antara kedua area tersebut. Contohnya, air laut dengan ion klorida mempercepat korosi baja dibandingkan air tawar. Korosi menghasilkan senyawa stabil seperti karat Fe2O3NH2O yang rapuh dan tidak melindungi logam dari kerusakan lanjutan. Faktor lingkungan seperti kelembapan, pH, suhu, dan kontaminasi mempengaruhi laju korosi. Untuk mencegah korosi, langkah seperti pelapisan logam, penggunaan material tahan karat, dan inhibitor
sangat penting kalau bisa mencegah kontak langsung dengan lingkungan, sedangkan inhibitor memperlambat reaksi elektrokimia. Baik, selanjutnya yaitu dampak korosi. Dampak korosi tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam industri, lingkungan, maupun ekonomi. Dampak korosi itu terdapat 4, yaitu dampak ekonomi, dampak keselamatan, dampak lingkungan, dan dampak kualitas material. Yang pertama, dampak ekonomi. Korosi memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, terutama dalam biaya perbaikan, penggantian, dan pemeliharaan infrastruktur atau peralatan yang terkena korosi. Misalnya dalam industri, mesin dan peralatan yang terkorosi seringkali memerlukan penggantian lebih cepat dari yang direncanakan, sehingga meningkatkan biaya operasional. Yang kedua yaitu dampak keselamatan. Korosi dapat menyebabkan kegagalan struktur pada berbagai fasilitas yang membahayakan keselamatan manusia. Misalnya pada jembatan atau bangunan, korosi yang tidak terdeteksi dapat melemahkan kekuatan struktur sehingga berpotensi runtuh. Yang ketiga yaitu dampak pada lingkungan. Korosi berdampak buruk pada lingkungan, terutama jika menyebabkan kebocoran pada bahan kimia berbahaya. Misalnya, tangki penyimpan minyak atau limbah industri yang mengalami korosi dapat mencemari tanah dan air, mengancam kehidupan ekosistem di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu dampak kualitas material. Korosi secara langsung menurunkan kualitas material logam. Logam yang terkorosi kehilangan kekuatan, daya tahan, dan kemampuan untuk berfungsi dengan baik. Misalnya, komponen mesin yang terkorosi mungkin tidak lagi dapat bekerja dengan presisi, sehingga berpengaruh kinerja keseluruhan sistem. Yang selanjutnya yaitu metode pengendalian korosi. Metode pengendalian korosi bertujuan untuk mengurangi kerusakan material logam yang disebabkan oleh reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya. Proses terjadinya korosi pada logam tidak dapat dihentikan, namun bisa dikendalikan atau diperlambat lanjutnya sehingga memperlambat proses kerusakannya. Pengendalian korosi terdapat 7 cara. Yang pertama yaitu pelapisan atau coating. Dilakukan pelapisan untuk mencegah logam berinteraksi langsung dengan lingkungan yang mengandung bahan korosif seperti air, oksigen, atau ion-ion agresif. Yang kedua yaitu perlindungan katodik. Perlindungan katodik adalah metode pengendalian korosi dengan cara menjadikan logam yang dilindungi bertindak sebagai katoda dalam sel elektrokimia. Yang ketiga, inhibitor korosi. Inhibitor korosi adalah bahan kimia yang ditambahkan ke dalam lingkungan untuk memperlambat atau menghentikan proses korosi. Inhibitor dapat berbentuk cair atau padat dan umumnya digunakan dalam sistem pendingin, pipa, dan tangki yang mengandung cairan dan gas korosif. Yang keempat, kontrol lingkungan. Mengontrol lingkungan dapat tempat logam beroperasi merupakan salah satu metode pencegahan korosi yang penting untuk mengatur kelembapan suhu dan zat korosif. Sebagai contoh, penggunaan dehumidifier untuk mengurangi kelembapan di ruang terbuka, atau penerapan sistem filtrasi udara pada fasilitas industri untuk mengurangi polusi udara yang mengandung gas berbahaya yang dapat membantu mengendalikan terjadinya korosi. Yang kelima yaitu inspeksi dan pemeliharaan rutin. Inspeksi dan pemeliharaan rutin sangat penting untuk mendeteksi terjadinya korosi sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Pemeliharaan yang tepat waktu termasuk penggantian lapisan pelindung atau penerapan inhibitor baru dapat mencegah kerusakan parah yang dapat mengarah pada kegagalan operasional. Pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan operasional dan menghindari kecelakaan kerja saat mesin beroperasi. Yang keenam yaitu insulasi.
Insulasi digunakan untuk melindungi logam dari kerusakan akibat perubahan suhu yang ekstrim atau interaksi langsung dengan lingkungan korosif. Dalam beberapa aplikasi industri, seperti pembangkit listrik atau pabrik kimia, isolasi dapat mengurangi perbedaan suhu yang tajam pada permukaan logam yang mempercepat terjadinya korosi pada logam. Yang ketujuh, desain peralatan. Desain peralatan yang baik sangat berperan dalam mengurangi terjadinya korosi. Dengan merancang peralatan dan struktur logam sedemikian rupa, seperti menghindari area yang dapat menahan cairan yang dapat mempercepat korosi, atau memastikan aliran udara yang baik di sekitar logam, maka risiko korosi dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Korosi pada peralatan kimia menjadi tantangan utama di industri, terutama dalam kondisi ekstrim seperti suhu dan tekanan tinggi atau lingkungan agresif. Korosi terjadi karena reaksi kimia atau elektrokimia antar logam dan lingkungannya yang dipengaruhi oleh kelembapan, keasaman, dan ion garam, serta kontaminan. Akibatnya, material melemah, peralatan gagal berfungsi, biaya meningkat, dan risiko keselamatan serta dampak lingkungan bertambah. Proses terjadinya korosi pada logam tidak dapat dihentikan, namun bisa dikendalikan dengan penggunaan material tahan korosi, pelapisan lindungan, inhibitor korosi, inspeksi rutin, dan desain peralatan yang lebih baik. Umur peralatan diperpanjang dan risiko keselamatan serta dampak lingkungan dapat diminimalkan.